Iya, jadi kalau bicara fikih begini, Mbak. Eh, ini ada namanya zakat hasil tanaman ya, zakat hasil pertanian atau zakat pertanian. Ada dua pendapat besar terkait zakat pertanian ini. Pendapat pertama ini memang mayoritas, yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat hanya pada tanaman yang memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi zakatnya itu hanya pada tanaman yang memang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada utamanya tanaman bahan makanan pokok. Zaman itu ada gandum, ada kurma, ya, ada juga tanaman yang memang hasilnya banyak, ya, menghasilkan banyak. Nah, tetapi kalau Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ya, memang nanti begini Pak, Imam Abu Hanifah itu kan di samping ulama ahli fikih, beliau itu juga praktisi. Praktisi itu artinya pelaku ekonomi. Beliau juga pengusaha, pebisnis, beliau juga ngerti dunia karena memang praktisi pelaku lah ya, pelaku ekonomi. Memaknai banyak hal dalam bab fikih yang kaitannya dengan harta ini lebih luas, meluaskan, sehingga menurut Abu Hanifah tidak hanya pada bahan makanan pokok yang disebutkan dalam hadis itu, tapi semua tanaman yang memang menghasilkan dan hasilnya besar mencapai nisab, disetarakan dengan nisabnya tanaman pokok itu, maka dia juga wajib kena zakat. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau yang lain ya pokoknya itu toh. Jadi misalnya ngapunten, menurut pendapat tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, jenengan nanam bawang, sekali panen hasilnya ratusan juta. Karena bawang bukan komoditas yang wajib untuk zakat, nggak wajib keluar zakatnya. Walaupun hasilnya besar, bawang ini contoh-contoh saja ya bisa yang lain. Termasuk tanaman hutan, jenengan nanam kayu, jati, mahoni, terembesi, macam-macam lah ya. Hasilnya mungkin ratusan juta bahkan. Tapi karena di hadis Nabi tidak disebutkan, maka tidak diwajibkan keluar zakatnya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah enggak. Beliau mikirnya bahwa sebenarnya bukan masalah komoditasnya apa, tapi apakah ini memang menghasilkan, membuat orang bisa jadi kaya raya. Zaman itu ya, orang menjadi kaya raya sebab punya kebun itu dong. Memang zaman itu enggak ada orang nanam bawang sampai banyak kemudian hasilnya bisa ratusan juta. Enggak ada orang nanam tadi misalnya hasil kebun, ada cengkeh, ada macam-macam yang hasilnya bisa ratusan juta, ada nanam kayu yang besar sih. Belum ada yang sampai segitu. Ini pendapat Imam, sehingga belum meluaskan maknanya. Ya, maka kembali kepada pendapat tadi, kalau ahli fikih mayoritasnya saklek. Saklek sesuai dengan ning hadis sing ana mungkin dong. Ya udah yang enggak disebutkan enggak usah disakati, enggak apa-apa. Itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tadi meluaskan maknanya, apapun ya yang memang menghasilkan tadi kan pada kenyataannya ngapunten nggih, mohon maaf. Ini kita zaman sekarang. Orang nanam padi. Ya. Nanam padi masanya 4 bulan. Katakanlah begini, ini misalkan nggih Pak, misalkan dia 1 hektar ditanami padi, 1 hektar, taruhlah dapat gabah berapa? 5 ton misalkan dapat 4 sampai 5 ton biasanya ya, taruhlah 5 ton. Dapat 5 ton. Satu kilonya kalau masih gabah berapa? 6.000 wis ben gampang hitungnya. 6.000 ping piramidi 5.000 berarti 30 juta. 30 juta dapat masih kotor ya, belum dikeluarkan macam-macam ya. Taruhlah oleh taruhlah separohnya, misalkan ini misal ya, berarti dapat 15 juta. 15 juta kan ini wajib keluar zakat berapa? 10%, tergantung airnya ya. Kalau airnya air hujan 10%, kalau airnya dari
irigasi gitu atau beli atau diesel gitu itu 5%. Taruhlah yang 5%. Berarti dari 15 juta 5%-nya 750.000. Dia kerja selama 4 bulan dapatnya 15 juta, anggar di rata-rata berarti sebulan gampangnya 4 juta wis ya. 4 juta kan 16 juta. 4 juta keluar zakat 750.000 ketika panen. Bandingkan dengan tadi misal kayak bawang, misal kayak ya bawang juga fluktuatif ya. Cuman kita kan bicara kalau lagi hasil. Kayak padi juga kan ada masanya ngapunten puso ya, nggak hasil gitu. Atau tanaman-tanaman kehutanan sekali panen ratusan juta gitu. Atau sawit. Sawit ini memang kelapa sawit, bukan sawit sawit itu kan satu pohon. Tapi kelapa sawit itu hasilnya berapa itu ya? Kalau ini nggak dikenakan zakat, kok rasanya nggak adil? Menurut Imam Abu Hanifah, itu menurut beliau, kok rasanya nggak adil? Tapi kembali lagi, satunya yang lain enggak. Oh Nabi aja. Jadi, nah kalau saya pribadi, ya memang kalau untuk mewajibkan sesuatu dasarnya harus kuat ya, dasar harus kuat. Kalau dibilang wajib, berarti kan kalau dilakukan dosa nanti. Ya tuh kalau dibilang wajib, kalau nggak dilakukan dosa, maka jalan tengahnya beginilah. Sebaiknya sangat dianjurkan agar orang yang menghasilkan sesuatu dari pertanian ini luas ya, bisa perkebunan, kehutanan, hortikultura, macam-macam pokoknya, sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian hasilnya itu untuk orang lain, untuk orang miskin lah kira-kira begitu. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, kamu infakkan, kamu sedekahkan, min thayyibati ma kasabtum, dari apapun yang baik-baik yang kamu usahakan. Jenengan jadi pedagang, ana hasilnya sedekah. Jenengan jadi pegawai, ana hasilnya sedekah. Jenengan jadi tukang, ana hasilnya sedekah. Min thayyibati ma kasabtum, apapun yang jenengan usahakan, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Ya, akhrajna lakum, kami keluarkan untuk kalian dari bumi, minal ardh. Maka ini kata anfiqu di sini fi'il amr, kalimat perintah, sehingga ada yang menyebutkan wajib hukumnya seberapapun ini. Walaupun anfiqu di sini fi'il amr, kalimat perintah, juga tidak selalu bermakna wajib, bisa juga bermakna sunnah ya. Tapi prinsipnya begitu. Kalau bicara kewajiban, lihat pendapat ulama tadi ada perbedaan pendapat. Tapi sebaiknya ayatnya juga jelas ya, anfiqu maka infakkan seberapapun ya hasilnya. Ini Pak Allah alam bisawab.